Sahabat Bahari, penyelenggaraan penataan ruang laut secara berkelanjutan menjadi instrumen yang sangat penting untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir melalui pengembangan ekonomi biru atau blue economy yang implementasinya menitik beratkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi untuk aktivitas yang menetap di ruang laut. Perencanaan ruang laut yang terpadu akan menghindari potensi kerusakan ekosistem dari aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut. Penyelenggaraan penataan ruang laut merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dalam melakukan pemanfaatan ruang laut, terdapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang harus diperhatikan oleh pelaku pemanfaatan ruang laut yang melakukan kegiatan. Berdasarkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi. Pada kegiatan berusaha, pelaku usaha wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL sebagai persyaratan dasar. Sedangkan untuk kegiatan non-berusaha, pelaku pemanfaatan ruang laut hanya perlu melakukan konfirmasi kesesuaian ruang laut atau KKRL. PKKPRL dan KKRL menjadi kunci yang sangat penting untuk menghindari konflik antar pelaku pemanfaatan ruang laut. PKKPRL dan KKRL harus diajukan oleh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara terus-menerus dengan waktu paling singkat 30 hari. PKKPRL dan KKRL tidak dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berada di zona inti kawasan konservasi. Pada kawasan konservasi di luar zona inti, PKKPRL atau KKRL tidak dapat diberikan untuk kegiatan pertambangan terbuka, dumping, reklamasi, dan alur pelayaran. Proses alur pemberian PKKPRL dan KKRL dilakukan melalui 6 tahapan. Yang pertama, untuk kegiatan berusaha atau PKKPRL, pendaftaran dilakukan melalui OSS atau One Single Submission, sedangkan untuk kegiatan non-berusaha atau KKRL, pendaftaran dilakukan melalui sistem elektronik KKP atau email ke perizinan.prl@kkp.go.id. Setelah melakukan pendaftaran, KKP akan melakukan pemeriksaan dokumen yang telah diupload. Selanjutnya, tim akan melakukan penilaian melalui verifikasi teknis, juga verifikasi lapangan apabila diperlukan. Apabila permohonan diterima, akan terbit tagihan pembayaran PNBP yang harus dibayarkan oleh pemanfaat ruang laut. Setelah melakukan pembayaran PNBP, akan dilakukan proses penerbitan PKKPRL yang dapat diunduh pada sistem OSS dan KKRL pada sistem elektronik KKP. Apabila verifikasi ditolak, pemanfaat ruang laut dapat memperbaiki dokumen atau mengajukan ulang permohonan.
Dokumen PKKPRL yang telah terbit memiliki masa berlaku selama 2 tahun. Namun, apabila pemanfaat ruang laut telah memiliki perizinan berusaha, masa berlaku PKKPRL akan mengikuti perizinan berusaha yang telah dimiliki. Sahabat Bahari, perolehan KKPRL merupakan salah satu bentuk implementasi dari pemanfaatan ruang laut yang tertib. Untuk membantu proses pengajuan, manfaat ruang laut dapat berkonsultasi langsung di UPT LKKPN Pekanbaru, khususnya di wilayah kerja Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pie, atau dapat menghubungi melalui hotline pelayanan LKKPN Pekanbaru